Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tentunya sudah bergabung secara virtual bersama kami melalui aplikasi Zoom maupun kanal YouTube dari Kota Podomoro Tenjo. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan berbahagia pastinya. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan disiarkan secara langsung dari APL Tower lantai 46. Acara ini juga bisa disaksikan secara live melalui kanal YouTube dari Kota Podomoro Tenjo. Dan tentunya acara ini juga diselenggarakan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suci Patia. Senang sekali pada hari ini akan menjadi moderator sampai dengan acaranya selesai. Dan tentunya Bapak Ibu pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang industri properti di Indonesia. Kenapa saya katakan ini topik yang sangat menarik? Mengingat bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi ini telah menciptakan krisis kesehatan yang tentunya telah menciptakan juga krisis ekonomi. Yang pastinya krisis ekonomi ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh lini kehidupan, tak terkecuali yaitu sektor properti. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah juga membuat kita harus menjaga jarak dan keterbatasan ruang ini juga membuat bisnis properti ini mengalami perlambatan. Tapi pertanyaannya, apakah properti tanah air ini terus mengalami tekanan? Dan menariknya lagi, melihat fakta di lapangan justru properti ini sangat booming di tengah pandemi. Dan untuk itu kita nanti cari tahu jawabannya sama-sama ya Bapak Ibu. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri untuk mencari tahu jawaban itu. Kita telah kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu saya akan perkenalkan satu persatu kepada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Asisten Vice Presiden Kota Podomoro, Bapak Zaldi Wiharja. Halo Pak Zaldi. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Zaldi, gimana Pak, sehat? Sehat. Wah, luar biasa ya. Gitu. Kalau Pak Zaldi ini wajahnya itu selalu bahagia, apa karena Kota Podomoro Pak? Iya, termasuk ya. Termasuk ya, Pak Zaldi ini memang selalu wajahnya tuh berseri-seri gitu. Saya penasaran nih, kayaknya nih Kota Podomoro ini memberikan dampak yang sangat positif ya Pak? Karena memang kita harus terus semangat. Oh, terus semangat. Betul. Ya, semangat. Apapun yang terjadi harus semangat terus. Luar biasa sekali Pak Zaldi. Ya. Oke, baik, bukan hanya Pak Zaldi yang kita miliki di sini, tetapi juga kita kedatangan tamu yang spesial yang sudah bergabung secara virtual dari kediaman. Beliau ini merupakan Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, yaitu Bapak James Gui. Halo Pak James. Selamat pagi semuanya, Pak Zaldi, selamat pagi Pak Suci, senang sekali ya. Waduh, Anda berdua di sana ya. Wah, tapi bagus loh, social distancing-nya masih ada tuh di sana. Iya, social distancing-nya masih ada ya, tapi Pak James juga itu backdrop-nya luar biasa sekali, rumahnya, huniannya terlihat sangat nyaman sekali ya Pak. Ya, saya udah beli 2 unit kok. Makasih Pak James, terima kasih. Saya juga jadinya pengen beli deh 3 deh saya ya, biar melebihi Pak James nih. Kalau beli 3 dapat mobil itu tuh di sana tuh. Luar biasa sekali. Oke, baik. Pak James, nanti kita akan bincang-bincang ya tentunya Pak James, tapi sebelum itu saya akan berangkat dulu dari Bapak Zaldi Wiharja. Sebelum nanti kita akan berbincang-bincang bersama Pak James ya. Jangan kemana-mana Pak James ya. Wah, pasti. Ini pasti kehadiran Pak James ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami semua. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini kita akan membahas tentang dunia properti di Indonesia. Dan saya akan langsung berangkat dari Pak Zaldi nih. Pak Zaldi, ini kita mau bincang-bincang dulu ya Pak. Ya. Kalau berbicara tentang dunia properti nih Pak Zaldi, dunia properti ini kan mengenal siklus tahunan ya Pak, siklus 10 tahunan. Dan terakhir di Indonesia sendiri itu siklusnya itu booming sekitar tahun 2012 ya Pak ya? Iya. Oke, nah berarti kalau misalnya melihat siklus 10 tahunan diperkirakan dan diharapkan nih nanti tahun 2021 atau 2002 ini kan mengalami booming properti lagi ya Pak. Tapi kan seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi ini kan kita tidak tahu Pak, krisis kesehatan dan ekonominya ini akan berakhir kapan. Dan tentunya pastinya ini menjadi ketidakpastian untuk masyarakat dan untuk para pelaku industri. Dan walaupun memang seperti yang kita pahami juga, biasanya ya Pak, di saat
krisis itu nanti pasca krisis itu justru akan ada booming properti ya Pak. Nah, Pak Zaldi sendiri nih sebagai pelaku industri utamanya di sektor properti, menurut Pak Zaldi ini fenomena seperti ini bagaimana sih Pak? Dan apakah betul terjadi anomali yang juga berhubungan dengan Kota Podomoro Tenjo? Silakan Pak Zaldi bisa dijawab untuk teman-teman. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Suci. Pak Zaldi. Saya juga ingin menyapa para konsumen yang menyaksikan acara Zoom webinar ini. Terima kasih pada seluruh konsumen juga yang sudah melakukan booking NUP, ya terima kasih juga, dan juga spesial kepada Pak James Kwi yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini, dan tentunya yang paling utama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya sudah memberikan kelancaran bagi booking NUP untuk Kota Podomoro Tenjo ini. Ya, betul sekali Mbak Suci. Jadi walaupun pandemi ini ya kalau saya lihat the life must go on ya. Relasi saya kemarin baru menikahkan anaknya juga ya. Yang nikah tetap nikah. Tetap nikah ya, Pak. Ya, kita bisnis terus kita struggle ya kan. Akhirnya kita menemukan hal-hal baru ya. Sebenarnya krisis kita hidup dari krisis ke krisis. Krisis merupakan hal yang biasa, hal yang lumrah yang kita jalani. Dan terutama juga kebutuhan hidup juga harus terus berjalan. Ya, yang membutuhkan rumah terutama. Nah, yang membutuhkan rumah juga sebenarnya ini rumah merupakan properti hal kebutuhan yang utama ya, kebutuhan esensi untuk setiap manusia. Nah, oleh karena itu memang semua orang saat ini yang perlu rumah, ya, mereka yang tadi baru menikah, ya, ada kebutuhan memang sebenarnya uang itu ada sebenarnya, ya, daya beli itu ada. Cuman memang saat ini masyarakat kita mencari benar-benar yang tepat saat ini. Nah, memang saat ini kita dari Agung Podomoro Group, ya, Agung Podomoro Land, kita merilis sebuah proyek masterpiece kita yang terbaru, 650 hektar, yang bernama Kota Podomoro Tenjo ini. Nah, ini kita bersyukur bahwa saat kita luncurkan produk ini sangat tepat di saat pandemi ini. Iya Pak, pasti kan banyak yang terkaget-kaget juga nih betul, Pak Zali. Kok betul. bisa ya ini meluncurkan di saat pandemi COVID-19? Betul, karena masyarakat kita kan sudah cerdas tadi ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tuh harganya sangat terjangkau, Mbak Suci. Hanya 200 jutaan. 200 juta. Dan memang Agung Podomoro ini sebuah developer sebenarnya kita menengah atas ya, tapi kita saat ini membangun untuk kalangan menengah bawah juga, menengah dan menengah bawah. Untuk mendukung sebenarnya program pemerintah, mendukung program 1 juta rumah untuk pemerintah. Ya, dan juga kita saat ini melihat bahwa saat pandemi ini, negara ini kita membutuhkan sebuah stimulus, katalisator, booster untuk menjalankan program menggerakkan program ekonomi di Indonesia ini. Nah, kita tahu kan kalau properti itu ada 150 subsektor ya usaha yang mendukung dari berkembangnya properti ini. Jika misalnya nanti Kota Podomoro Tenjo ini berjalan ya, pastinya ya kita akan dalam waktu dekat ini kita akan langsung bergerak ya. Itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak ya, akan menggerakkan ekonomi. Nah, itu tujuan kita juga yang utama itu. Nah, tadi harganya terjangkau ya, menjadi sehingga ini anomali nih. Saat pandemi, tapi karena kita menyediakan rumah yang terjangkau, affordable, itu menjadi kesempatan para milenial, para karyawan untuk memiliki rumah pertama ya. Untuk yang mereka yang investasi juga sangat punya kesempatan yang sangat besar. Seperti itu. Nah, yang kedua juga solusi dari rumah sehat saat ini. Jadi kalau kita lihat saat ini nih rumah di Jakarta itu ya udah terlalu padat ya. Nah, kita perlu sebuah rumah yang lebih sehat ya, dengan jarak yang lebih jauh ya. Terus juga ruang terbuka hijau.
Nah, itu yang kita sediakan di kawasan ini. Jadi kita memberikan solusi mengakomodir kebutuhan rumah sehat, seperti itu. Dan terakhir memang anomali ini juga terjadi karena memang orang melihat ya developernya dari Agung Podomoro Group, Agung Podomoro Land, kita sudah milestone kita sudah cukup panjang menjalani dunia properti dan kita menghasilkan properti-properti yang berkualitas dan memberikan banyak kegunaan bagi masyarakat banyak, seperti itu. Oke, berarti ini tadi man behind the gun-nya siapa itu penting banget ya Pak Zali betul, ya? Betul. Oke, saya ini tertarik sekali dengan pernyataan Pak Zali mengenai rumah sehat. Tadi kan sepertinya ini Agung Podomoro ini bisa membaca kebutuhan pasar masyarakat ya Pak. Mungkin tadinya yang biasanya kita ini sebagai masyarakat melihat kebutuhan hanya sekedar fasilitas, hanya sekedar lokasi. Tapi sekarang mungkin di tengah pandemi ini yang dilihat itu kesehatan ya Pak. Betul. Nah, rumah sehat sendiri ini menurut Pak Zali memang rumah sehat di Kota Podomoro Tenjo ini seperti apa, Pak? Mengingat tadi apakah ada ruang terbuka hijau dan tadi kan luasnya 650 hektar ya. Luar biasa sekali. Dan itu kalau boleh tahu berapa persen ruang terbuka hijaunya di sana, Pak? Iya. Jadi yang pertama rumah sehat. Ya, rumah sehat itu memang saat ini kita luncurkan dengan konsep yang baru sebenarnya. Ya. Jadi rumah kita ini dengan konsep semi detached. Kita menghadirkan rumah konsep semi detached itu maksudnya apa? Rumahnya itu compact, nggak terlalu besar, ya, tapi dikelilingi oleh taman, gitu. Nah, ini membuat interaksi manusia itu dengan alam itu lebih erat lagi, Mbak Suci. Ya, biasanya kan padat, tamannya sedikit, ya. Nah, kalau ini ukuran 40 rumah, ya, dengan luas lahan 160 meter persegi. Nah, itu anak-anak juga nanti bisa berlari-lari. Kita bisa punya ruang makan ya, meja makan kita taruh di taman seperti itu. Nah, itu yang maksudnya rumah tumbuh. Kita konsep rumah tumbuh. Nah, ini saat ini juga tepat sekali di saat pandemi ini rumah tumbuh ini. Betul. Ya. Karena memang rumah tumbuh ini juga memberikan kesempatan bagi para milenial ini nggak usah memerlukan uang, dana yang besar di awal, ya. Karena kalau misalnya kita bikin rumahnya besar, ya, tanahnya besar, itu kan nanti jadi mahal sekali. Betul. Ya, kalau kita di sini kan rumahnya start dari 200 juta sampai 700 juta saja, ya. Tapi dapat rumah yang kompak, ya, dengan taman yang besar seperti itu. Dan juga kita dilengkapi dengan cross ventilation, ya. Natural lighting dengan jendela-jendela yang cukup besar, ya, memampukan sinar matahari masuk seperti itu. Jadi memang kita mengadop lah rumah sehat untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan tentunya kita belajar juga ya, walaupun ada pandemi ya ini sini kita belajar sebenarnya, kesempatan belajar. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini kepada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami, tadi menarik sekali pernyataan Pak Zali soal rumah sehat, karena memang kesehatan ini akan menjadi prioritas kita yang nomor satu pastinya, apalagi di saat pandemi ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja ya Pak Zali ya. Jadi pastinya ini hunian harus nyaman, aman, dan tentunya tadi juga rumah sehat itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik, sanitasi yang baik ya Pak Zali. Dan juga sinar matahari itu penting banget ya. Dan di Kota Podomoro ini tadi jendelanya besar-besar ya Pak Zali ya. Iya, betul. Jadi tidak usah khawatir nih kalau soal kesehatan, berarti Agung Podomoro ini bisa menjadi salah satu solusi kalian untuk memiliki hunian. Baik Pak Zali, ini saya jadi penasaran, makin penasaran nih sebenarnya Pak Zali. Kalau berbicara soal properti, itu kadang yang kita pertanyakan adalah soal aksesibilitas ya Pak. Banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya apakah ini lokasi yang tepat, aksesnya seperti apa, infrastrukturnya bagaimana gitu. Nah mungkin Pak Zali bisa jelaskan nih kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi biasanya itu ya Mbak Suci kalau sebuah properti itu, project, hanya dilalui oleh jalan tol kan. Jalan tol langsung ya. Kadang-kadang juga jalan tol harus lewat arteri dulu ya. Nah, tapi khusus Kota Podomoro Tenjo ini kita memiliki akses yang sangat lengkap. Jadi bukan hanya tol, tapi juga
jalur KRL komuter. Nah, kita bisa bilang bahwa kita satu-satunya ya developer yang memiliki ya TOD ya di dalam sebuah kawasan yang terhubung dengan stasiun. Nah, jadi kalau misalnya dari kantor kita nggak perlu lagi naik mobil sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita dari rumah jalan ke stasiun, ke TOD kita, ya itu tinggal jalan kaki atau naik sepeda. Ya, terus habis itu baru kita naik kereta api ke kantor, seperti itu. Jadi carless nih. Sekarang zamannya carless. Ya? Iya, carless ya, tidak perlu mobil lagi ya. Nah, itu karena memang aksesibilitas kita yang pertama adalah melewati KRL komuter. Ya, itu sekitar hanya 40 menit dari Jakarta, dari stasiun Jurangmangu. Persis turun di stasiun Tiga Raksa, seperti itu. Nah, stasiun Tiga Raksa terhubung dengan TOD. Nah, di samping dengan KRL komuter yang hanya 40 menit dari Jakarta, kita juga saat ini ya ada akses tol Serpong Balaraja yang saat ini sedang dibangun. Iya. Nah, itu nanti dari tol lingkar luar itu terhubung langsung lewat Serpong ya. Nah, itu ada tol Serpong Balaraja. Nah, nanti dari tol Serpong Balaraja ya, udah sekitar di Tiga Raksa itu ada keluaran tol Gate Cileles. Nah, dari Gate Cileles itu akan langsung masuk ke Kota Podomoro Tenjo hanya 2 km saja. Sekitar 5-10 menit seperti itu. Nah, jadi aksesibilitas bagi mereka yang memiliki mobil bisa lewat tol Serpong Balaraja ya. Nah, ini juga hanya 15-20 menit ke Serpong. Memang lokasi kita dari Serpong itu nggak jauh ya. Bisa dibilang ya bersebelahan lah ya. Hanya 15-20 menit kalau tol Serpong Balaraja ini jadi. Dan berikutnya juga lewat KRL komuter yang turun tepat di stasiun Tiga Raksa yang terhubung dengan TOD kita. TOD Kota Podomoro, Transit Oriented Development. Nanti saya jelaskan lagi Transit Oriented Development. TOD ya, berarti jika di suatu kawasan ini sudah terbangun infrastruktur yang baik, berarti ini untuk menggerakkan roda perekonomian juga lebih mudah ya Pak ya? Betul. Karena ini seperti multiplier effect, dan tadi juga di Kota Podomoro sudah terbangun TOD, yang pastinya harga tanahnya berarti akan selalu kita bangun. Akan dibangun ya, berarti nanti kalau misalnya TOD sudah dibangun itu akan naik terus ya Pak? Betul. Harganya, kalau stasiun Tiga Raksanya sekarang sudah ada. Oh, stasiun Tiga Raksa sudah ada. Betul, Oke, luar biasa. Berarti jangan khawatir ya, aksesibilitasnya berarti ini sangat mudah. Tadi Pak Zaldi sudah menjelaskan bahwa juga kita nanti bisa menggunakan KRL dan tentunya akan ada tol Serpong Balaraja, betul ya Pak Zaldi? Nah, oke, Pak Zaldi, mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu adalah properti booming di tengah pandemi, Pak. Saya penasaran sekali, Pak, apakah memang di saat sektor lain ini mengalami penurunan demand, apakah di properti juga ini turun atau justru antusiasmenya ini sangat luar biasa terhadap Kota Podomoro Tenjo, Pak? Iya, jadi memang properti itu tetap equilibrium. Jadi ada yang menurun, tapi ada juga yang naik. Di daerah-daerah yang saat ini tetap masih alami, ya itu ada kenaikan. Ya, seperti di proyek-proyek Agung Podomoro, ya di Podomoro Goldview, di Vimala Hills, ya di Podomoro Park, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, terutama di Kota Podomoro Tenjo ini, karena Kota Podomoro Tenjo itu kan Kabupaten Bogor, ya. Pagi-pagi juga masih kadang ada embun turun loh. Oh iya? Iya, masih cukup dingin di situ karena ketinggiannya sudah mencapai 50 sampai 80 meter di atas permukaan laut. Oh, berarti masih kayak akan oksigen. Cukup tinggi, betul. Jadi konturnya juga bagus. Nah, itu kita kan berinteraksi dengan alamnya cukup erat. Nah, itu kan otomatis dengan udara yang lebih baik, ya. Sinar matahari yang bagus, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang lebih baik, itu kesehatan itu akan meningkat pastinya. Nah, jadi di Kota Podomoro ini juga selain tadi kontur tanahnya itu given ya, kita pemberian ini kita bersyukur Kota Tenjo ini sangat baik. Kita juga membangun mega structure. Mega structure yang kita bangun untuk nanti Tenjo ini berkembang pesat seperti itu. Nah, yang pertama tadi setelah ada stasiun Tiga Raksa itu nanti kita hubungkan dengan
TOD. Nah, ini namanya konsep hunian kawasan TOD, berbasis TOD ini adalah Transit Oriented Development. Nah, TOD itu integrated stasiun ya dengan nanti area komersial, dengan park and ride untuk tempat parkir, tempat pemadam kebakaran, terus nanti ada pasar modern. Nah, itu pusat sentral dari bisnis di Kota Podomoro itu sendiri. Nah, itu juga jadi meeting point ya, orang-orang para penghuni itu bisa meeting point di di TOD Kota Podomoro itu sambil nanti habis itu langsung berangkat ke kantor atau pulang ke kantor di TOD itu kumpul ya, ngopi-ngopi ya, atau belanja dulu di shopping. Dulu, dan di situ kita juga akan membangun hotel dan trade mall di TOD itu. Jadi TOD ini memang yang dicanangkan pemerintah ini sebagai basis perputaran ekonomi sebenarnya di situ, yang terhubung dan juga memberikan fungsi kemudahan bagi para penghuni itu untuk menjangkau langsung terintegrasi dengan stasiun seperti itu. Jadi pergerakan orang itu nanti akan jauh lebih mudah, jauh lebih efektif. Nah, selain TOD juga kita akan membangun flyover Tenjo, flyover Kota Podomoro, dan juga nanti kita akan mempercantik stasiun Tiga Raksa seperti itu. Oke, berarti TOD ini berarti bisa jadi dikatakan salah satu keunggulan yang sangat luar biasa dari Kota Podomoro Tenjo ya, Pak? Betul. Kita bukan sekedar TOD, tapi Grand TOD. Oh, Grand. Besar sekali. Grand TOD. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Pak, kalau tidak salah ini Kota Podomoro Tenjo ini sudah diperkenalkan ke masyarakat kan kurang dari 1 bulan ya, Pak Zali? Iya. Oke. Nah, apakah peminatnya itu masih sedikit atau justru membludak seperti ini? Iya. Kita ingin membuktikan kayak apakah betul bahwa properti ini booming di tengah pandemi? Pak? Iya, memang saya juga surprise sekali ya. Jadi waktu pertama kali kita mikirnya, waduh ini pandemi nih. Iya, betul sekali. Tapi enggak. Tadi saya udah jelaskan di awal bahwa the life must go on. Ternyata memang tertahan. Mereka yang perlu rumah, ya kan? Kalau mau menikah, habis itu kan masa mau tinggal di Taman Mertua Indah terus kan enggak. Betul. Tetap harus punya rumah. Mereka harus hidup mandiri. Nah, kebetulan pas ada Kota Podomoro Tenjo. Nah, jadi memang peminatnya kira-kira peminatnya itu udah sekitar 1000-an lah kira-kira kurang lebih. Itu sudah kurang mencapai dari 1 bulan? Iya, kurang lebih 1 bulan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini memang kita kan kawasan kita satelit ya, skala kota ya. Jadi kita menyediakan perumahan nanti yang standar, tipe standar deluxe ya, dan juga perumahan premium. Nah, itu nanti jumlahnya lah sekitar 1.500 unit. Nah, jadi masih ada kesempatan, ayo cepetan ya. Dan nanti bulan Oktober November kita akan pemilihan unit seperti itu. Jadi masih ada kesempatan yang cukup besar ya. Kita juga langsung nanti bisa booking online nih. Oh, sudah Mbak bisa Suci. booking online. Booking online di bit.ly Kota Podomoro booking. Langsung nanti di situ. Oke. Langsung booking. Langsung ya di booking, jangan sampai nanti ada penyesalan di antara kita. Nah, saya ingat banget ya ada kalimat dari Pak Zali yang masih terngiang-ngiang sampai saat ini di telinga saya, Pak, bahwa Pak Zali pernah bilang bahwa mungkin nanti bertahun-tahun ke depan itu harganya masih terjangkau tapi kita membayar sudah tidak rela. Iya, betul, Pak, ya betul ya. Iya, jadi nanti masih bisa, tapi kenapa enggak waktu harga perdana aja gitu. Betul, ya. betul. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau booking sekarang ini masih dapat harga perdana seperti itu, ya karena memang harga kita itu ya sekitar 7-8 kali lebih rendah dari Serpong. Ya, sekarang masih sekitar 2,5 juta rupiah saja. Nah, jadi untuk investasi masih bagus, tapi kita juga untuk menanamkan sebagai real aset kita juga nyata, real kan. Daripada kita harus ya sekarang kan banyak instrumen ini ya yang turun ya, instrumen investasi yang turun mengalami penurunan. Tapi kalau tanah itu tidak ada yang namanya turun kalau investasi tanah ya. Karena tanah itu diperlukan untuk pembangunan rumah terus seperti itu. Ya.
Ini menarik sekali dari tadi pernyataan-pernyataan dari Pak Zarli. Tapi Pak Zarli, ini ada pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita nanti berbincang-bincang bersama para viewers yang ada di rumah. Seperti tadi balik lagi yang saya sampaikan bahwa memang dunia properti ini kan mengalami siklus 10 tahunan nih Pak. Ya kan? Apakah di 2022 nih menurut Pak Zarli sendiri, apakah properti ini akan mengalami booming yang luar biasa lagi dan termasuk ke Kota Podomoro Tenjo, dan selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini Kota Podomoro Tenjo ini akan ada pembangunan-pembangunan apa saja Pak? Iya, jadi yang pasti itu pasti akan booming. Pasti. Pasti nggak mungkin nggak ya? Ya, jadi karena kan kita kan ada pandemi nih ya. Iya, betul. Nah, tapi kan ada udah dikonfirm juga ya, vaksin itu keluar sekitar November itu kan, ya bisa lebih cepat. Nah setelah tertahan pandemi, tentunya orang nanti akan lepas, ya kan, akan bangkit kembali, akan semangat kembali. Nah itu dunia usaha itu akan bergeliat kembali, pasti. Nanti saat ini ternyata beli rumah dengan harga yang sangat-sangat terjangkau itu ya, tapi nanti pada saat pandemi ini selesai, itu harga properti itu akan booming kembali, itu udah pasti. Dan apalagi kalau daerahnya bagus, aksesibilitas bagus, developernya oke, ya, dan juga mendukung perumahan sehat, udah lengkap jadinya. Ya, saya pikir ini ya kesempatan bagi para konsumen untuk memiliki. Nah, juga di dalam ini satu lagi, Mbak Suci, kita punya yang namanya konsep Green Belt. Oh, Green Belt. Nah, ini konsep pertama di Indonesia. Oh, sebelumnya belum pernah ada? Iya. Oh ya, tadi Mbak Suci juga bilang kan, hijaunya berapa persen? Iya, betul Pak. Nah, itu sekitar 40% loh. Tinggi dari sekali. 650 hektar, betul, Pak. Betul. Jadi nanti 40% itu kita akan buat area hijau, komunal, terbuka hijau. Ya, seperti kita lihat di layar ini tuh area Green Belt ini terhubung dari TOD itu menghubungkan tempat-tempat kebutuhan komersial area, menghubungkan ke clubhouse, menghubungkan ke rumah-rumah. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah pulang kerja ya kita nggak perlu lagi jalan di pinggir jalan. Ya, anak-anak kita juga nggak perlu jalan di pinggir jalan, tapi jalan di daerah Green Belt. Green Belt ini memanjang dari atas utara sampai selatan itu sekitar 4 km loh. Oh, 4 kilometer Pak. Green Belt ini berarti tidak putus jalannya. Betul. Jadi berkelok-kelok. Itu nanti kalau hari Minggu tuh bisa berkumpul main bersama keluarga. Olahraga udah nggak perlu lagi nanti jauh-jauh kemana-mana. Di sini di Kota Podomoro sudah tersedia. Luar biasa sekali. Berarti ini bisa kita katakan jadi smart infrastructure juga ya Pak ya. Betul. Karena di sana sudah ada Grand TOD dan juga ada konsep Green Belt yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya rumahnya. Tipe rumah. Tipe rumah kita yang tadi ya, yang tipe deluxe itu sekitar 200 jutaan ya. Itu tipe 27, luas bangunan 27, tanah 60. Dan ada lagi tipe 36, luas tanah 72, seperti itu. Nah, itu sekitar 200 juta sampai 250 juta saja. Nah, tipe yang premium, kita ada tipe 2 kamar dan 3 kamar. Yang 2 kamar luas 40, ya. Tanah bervariasi dari 120 sampai 176, ya. Dan tipe 52, 3 kamar, itu tanahnya juga bervariasi antara sekitar 160, 176. Nah, ini yang tadi namanya konsep rumah tumbuh. Konsep rumah tumbuh. Iya. Nah, ini sekitar 550 jutaan saja, Suci. 550 juta. Berarti dari 200 juta, terus ada 550 juta. Iya, seperti itu. Luar biasa sekali. Pak Zaldi, tadi kan saya bilang bahwa ini akan jadi pertanyaan terakhir saya, tapi karena pertanyaan-pertanyaan Pak Zaldi ini tuh selalu menarik, jadi ingin selalu mengulik nih Pak. Nah, apalagi ini mungkin untuk para millennials nih Pak, yang ini seperti harapan baru ya. Utamanya bagi para millennials untuk memiliki hunian yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkualitas pastinya. Nah, apakah memang Pak
Pak di sini ada penawaran-penawaran khusus seperti mungkin KPR ataupun cicilan gitu, biar nih yang pada di rumah yang menyaksikan bahwa millennials juga bisa memiliki kesempatan untuk memiliki hunian, Pak? Iya, jadi yang pertama para konsumen ya bisa langsung booking NUP. NUP itu adalah nomor urut pemesanan supaya nanti waktu pemilihan unit mereka yang pesan duluan mereka akan dapat lebih dulu milih unitnya seperti itu. Nah, untuk tipe-tipe yang kecil tadi yang 27 dan 36 itu NUP-nya hanya 2 juta rupiah. Dan untuk tipe premium itu 5 juta rupiah saja ya. Nanti langsung bisa ke yang tadi booking online itu. bit.ly Kota Podomoro booking seperti itu. Bisa langsung ke situ. Nah, untuk cara bayar itu fleksibel deh. Mbak Suci, kita kasih yang termudah lah. Kalau ada yang dana cash, bisa hard cash, sekitar 3 bulan hard cash-nya dicicil, ya, cicil 3 bulan. Terus yang bertahap juga bisa, ya kalau misalnya sesuaikan dengan kantong kita, ya. Ada yang 12 kali, ada yang 24 kali, bahkan sampai 36 kali. Sampai 36 kali, berarti per bulannya itu kalau 200 juta berapa tuh, Pak? Ya itu sekitar paling bisa jadi kurang dari 5 juta. 8-an lah. Oh 8 juta ya? Iya, cicil angsurannya ya. Oh, cicil angsurannya. Iya, iya. Nah, itu kan angsuran bertahap ya. Terus kalau KPR. Oh iya, KPR. Nah, KPR kita ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Nah, sekitar yang 20 tahun, 25 tahun itu ya, itu angsurannya hanya 1,7. Aduh, 1,7. 1,7 juta angsuran kita. Iya, seperti itu. Langsung pusing Pak dengernya. Apa beli rumah sekarang aja? Iya, itu kan hanya kita hemat lah. Kita hemat kalau para milenial ya hemat biasa ngopi 3 kali sehari, ini ngopi hanya sekali aja. Betul. Yang biasanya beli sepatu, baju ya sebulan bisa 3 kali, 2 kali ya mungkin sekali saja gitu. Nah, itu 1,7 bisa untuk spare untuk ini ya angsuran rumah seperti itu. Kalau kita beli mobil kan pasti harganya turun. Tapi kalau beli rumah kan kita harganya naik. Ya, terus prestisnya juga ada. Kalau ditanya mertua kan, oh, kamu udah punya rumah belum? Sudah, ya kan udah punya rumah beda seperti itu. Dan kita nanti waktu sudah punya rumah juga asetnya juga harganya sudah naik, Mbak Suci. Ya memang agak waktu nyicilnya ini nih harus ada perlu pengorbanan sedikit lah, nggak banyak. Iyalah Pak, itu kalau 1,7. Iya, tapi kalau udah punya, wah itu beda. Happy ending story namanya. Happy ending story. Oke. Luar biasa sekali pernyataan Pak Zali ini. Tadi kalau misalnya boleh saya merangkum ya Pak Zali, ini utamanya untuk para millennials nih. Ini seperti memberikan harapan baru ya untuk bukan para millennials juga tetapi untuk bangsa ya. Karena hanya dengan 1,7 juta per bulan nih bisa memiliki hunian yang pastinya harganya akan terus naik. Kalau berbicara soal properti itu nggak mungkin bicara tentang penurunan harga ya Pak Zali. Betul sekali. Dan tadi juga pernyataan Pak Zali ini juga sangat menarik sekali bahwa Agung Podomoro ini bisa menjadi katalisator perekonomian nasional ya. Betul ya Pak Zaldi. Dan ditambah lagi Kota Podomoro ini investasi yang sangat menjanjikan sekali. Kenapa? Karena dengan harga yang terjangkau, Anda bukan cuma membeli hunian, tetapi juga membeli kawasan dengan segala keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kota Podomoro Tenjo. Tadi juga Pak Zaldi sudah menjelaskan bahwa di sana akan ada Green TOD. Akan ada Green Belt yang baru pertama kali loh di Indonesia ya, luar biasa sekali. Dan kalau misalnya bukan sekarang, jangan sampai nanti ada penyesalan di antara kita semua. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan narasumber berikutnya, Pak Zaldi, kita akan menyaksikan video dulu nih Pak, tentang seperti apakah Kota Podomoro Tenjo tersebut. Dan untuk para viewers, marilah saksikan video berikut ini.
Wow, luar biasa sekali. Saya terkagum-kagum Pak Zaldi sejujurnya melihat bagaimana nanti kota Podomoro ini akan berkembang ya Pak ya. Karena ini dengan lahan 650 hektar dan 40%-nya itu akan dijadikan ruang terbuka hijau, itu sangat luar biasa. Dan tentunya saya ini tertarik sekali loh, atau mungkin para viewers yang tertarik juga untuk melakukan NUP atau online booking juga bisa sekali. Saya akan mengulangi lagi, bisa langsung dicatat nih di bit.ly/kota Podomoro booking. Ya, jadi bagi para viewers, pemirsa yang sudah bergabung yang ingin melakukan pemesanan, bisa langsung diklik, ketik bit.ly/kota Podomoro booking, ataupun bisa menggunakan QR code. Ya, karena di sini juga sudah serba mudah nih, Agung Podomoro memberikan banyak kemudahan ya Pak. Booking online bisa, mau hard cash bisa, mau KPR bisa, QR code bisa. Luar biasa tinggal sekali. mau atau tidak keputusan. Itu ya dia, kan? tinggal mau ataupun tidak. Jadi ingat ya, keputusan Anda di hari ini itu akan menentukan kalian di masa depan. Baiklah para pemirsa, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di rumah. Tadi kita bukan hanya kedatangan Pak Zaldi Wiharja yang sangat luar biasa, tetapi kita juga kedatangan tamu spesial sekali pada hari ini. Dan kita juga sangat penasaran sekali, kita akan mendengar insight-insight dari beliau mengenai dunia properti di Indonesia. Dan langsung saja kita akan mendengar motivasi dan inspirasi tentunya dari pembicara yang luar biasa. Beliau ini dikenal sebagai Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau juga merupakan pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, and public speaking. Luar biasa sekali, beliau juga telah memberikan inspirasi di berbagai macam kota dan negara, yaitu di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan masih banyak sekali kota-kota lainnya. Dan sudah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional maupun multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Dan melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Guice Dream Achievers. Dan lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestsellers beliau juga telah menginspirasi jutaan pembaca dan para pendengarnya. Narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap hari Selasa pada pukul 7 sampai dengan 8 pagi sudah selama 13 tahun. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut yang meriah. Inilah Bapak James Gui. Thank you Mbak Suci, thank you Pak Zaldi. Wow, fantastic Pak. Sebenarnya tadi penjelasan dari Pak Zaldi aja sudah sangat-sangat lengkap ya. Sangat-sangat exciting, dan dari chat tadi saya baca sudah banyak yang sudah tanya kapan sudah bisa lihat unitnya, kapan bisa pilih unitnya ya. Dan memang Pak, jujur kalau dalam bahasa Inggris, the product sells itself. Ya, tidak perlu banyak dijual lagi karena produk ini sungguh satu keunggulan dari segi lokasi, dari segi potensial, ya, dari segi harga. Dan tadi saya nggak perhatikan loh Pak, waktu Pak Zaldi bilang ini semi detached, baru saya sadar, astaga, semi detached dengan harga seperti itu. Kalau saya kan dari Singapura Pak, kalau di Singapura properti yang paling bergengsi itu adalah detached house ya, rumah yang sendirian, berdiri sendirian dan sekitarnya ada taman, itu namanya detached house ya. Atau kalau bahasa Inggris yang zaman dulu, rumah bungalow ya, bungalow house, itu berdiri sendiri dan punya taman sendiri. Nah, itu eksklusif banget, oke? Urutan kedua dari eksklusif yang berdiri tunggal itu, urutan kedua justru adalah semi detached yang ini. 2 rumah nempel bersama, tetapi masing-masing rumah punya taman sendiri. Ya, jadi yang paling keren itu 1 rumah tunggal. Ya, kemudian urutan kedua yang semi detached. Ya, berarti 2 kayak gini gandengan. Ya, 1 tembok 2 share, tapi masing-masing rumah punya tanah. Berarti ibaratnya masing-masing rumah itu rumah
Masing-masing rumah itu rumah huk. Dan Anda tahu kalau mau beli rumah huk, pasti harganya lebih tinggi daripada rumah biasa. Ya. Dan urutan ketiga adalah rumah yang teres. Teres itu adalah nempel satu dengan lainnya, sederet itu kan. Nah kalau satu rumah satu sederet itu, yang paling eksklusif itu yang paling ujung dan paling ujung itu. Karena itu rumah huk. Ya, nah sekarang ini adalah semi detached dengan harga yang segini. Saya nyaris nggak percaya Pak, serius. Saya nyaris nggak percaya ya. Nggak usah ngomong konsepnya, nggak usah ngomong penjelasan. Lihat begini aja udah langsung beli dengan infrastruktur yang sebagian sudah ada, sebagian yang sedang dibangun dan rencana ke depannya. Ini minimal begitu COVID selesai, ekonomi pick up sedikit aja, harga udah naik 2 kali lipat ini. Ini udah harga naik 2 kali lipat, oke? Tetapi daripada kita spekulasi dan sebagainya, ada dasarnya dan hari ini saya mau share ke teman-teman dasarnya. Ya, saya sudah siapkan beberapa slide PowerPoint. Yuk, kalau kita bisa kita tampilkan slide PowerPoint-nya. Yuk, silakan. Silakan kita tampilkan slide PowerPoint-nya ya. Dan inilah yang saya bilang dan sama ya, seirama dengan Pak Zaldi tadi ya, di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah pandemik ini justru ada peluang. Justru ada peluang. Oke, kenapa ada peluang? Karena dalam kondisi ini kalau kita bertindak, tadi kalau Pak Zaldi bilang ya semua sudah ada, mau atau tidak mau. Kalau kita bertindak dan manfaatkan peluang yang diberikan, kita pasti akan dapat keuntungan. Oke, kenapa? Karena kita semua tahu ya bahwa harga properti sekarang lagi flat. Oke, lagi flat. Nah, harga lain turun, saham turun. Oke, harga surat-surat berharga turun, ya obligasi turun. Oke, ya rupiah pun turun. Tapi properti tidak turun harganya. Properti harga nggak turun. Paling flat, tidak naik. Tetapi tidak turun. Ini sudah bukti nyata bahwa properti adalah investasi yang paling tahan banting. Oke, ya. Dan jenis investasi yang paling tahan banting ini sekarang harganya serendah-rendahnya. Walaupun tidak turun, tetapi serendah-rendahnya. Tunggu aja COVID selesai, pum, naik. Oke, tunggu aja COVID selesai, pum, naik ya. Maka untuk Anda yang take action sekarang, Anda petik peluang. Oke, jadi sekarang yang hadir saya lihat ada 2 skenario ya. Orang yang beli atau mau beli karena memang butuh. Seperti Pak Zaldi bilang ya, mau COVID atau tidak COVID, tetap orang menikah kok. Minggu lalu saya hadir di pernikahan teman-teman baik. Ya, minggu depan ada satu lagi, tapi ya yang diundang orang-orang dekat aja, mejanya pun duduknya renggang-renggang gitu ya. Tetapi ya seperti ya married tetap jalan, tetap harus pindah ke rumah sendiri dan sebagainya. Jadi sebagian dari Anda beli karena memang ya cepat lambat akan pindah ke rumah sendiri. Kedua, Anda yang hadir ini untuk berinvestasi. Oke, ya, investasi bukan untuk Anda tinggal, tapi untuk Anda beli nanti buat anak tinggal atau nanti disewakan atau nanti kalau harga naik dijual untuk cari untung. Oke, ya. So ada 2 macam orang yang hadir. Satu adalah pengguna yang akan stay dan kedua adalah investor. Oke, ya. Dua-duanya kalau Anda take action sekarang, Anda dapat peluang yang luar biasa. Oke? Nah, itu berdasarkan apa? Kenapa saya bilang properti ini ya sangat-sangat menjanjikan? Apakah ada dasarnya? Ada. Next slide please. Ya, next slide please. Next. Ya, berapa tahun yang lalu 2011 saya ketemu dengan orang ini namanya Brad Sugars. Brad Sugars ini asal Australia, dia bawa banyak sekali seminar-seminar di seluruh dunia, seminar tentang bisnis, seminar tentang properti, seminar tentang saham. Dan saya dari dulu mau ikut seminarnya. Ya, cuma masalahnya selalu dia bawa seminar jauh-jauh di luar negeri, di Sydney, di Scotland, ya di London, di Las Vegas dan sebagainya, jauh-jauh lah. Jadi saya nggak bisa ikut, ya karena nggak ada waktu. Next, tahun 2013, next. Tahun 2013 saya ketemu dia lagi. Ya, next slide please. Next slide. Ya, tahun 2013 saya ketemu dia lagi ya, dan saya mengeluh kepada dia, Brad, saya mau ikut seminar kamu bagus sih, cuma jauh-jauh, nggak sempat. Ya, jadi bilang berita baik James. Ini saya ketemu dia bulan Maret ya. Dia bilang berita baik James. Tahun ini 2013 di bulan November
dia akan adakan event itu, seminar itu di Bali. Nah, kalau di Bali saya bisa ikut. Silakan next slide. Silakan next slide, ya. Nah, di Bali saya bisa ikut. Nah, ini dia yang di Bali. Next lagi. Ya, itu dia di Bali, ya. Di Grand Nico, Nusa Dua, Bali, November 2013, 4 hari, ya. Ikut 4 hari itu saya bayar kalau nggak salah 5 ribuan US dollar, ya berarti kurang lebih 50 juta lah untuk belajar properti, belajar bisnis, dan belajar saham, ya. Nah, dan apa yang saya belajar dari dia sedikit ya tentang properti akan saya share ke Anda, dan justru saya dapat dari itu, dan dia ajar kita kalau mau beli properti, mau investasi properti, ada checklistnya. Apapun yang kita beli ada checklistnya, betul? Mau beli saham ada checklistnya, kalau mau beli usaha ada checklistnya, kalau mau bangun usaha ada checklistnya, kalau mau beli properti pun ada checklistnya. Nah, berdasarkan checklist itulah, ya, berdasarkan checklist itulah saya mau discuss sama Anda, saya mau share dengan Anda, dan saya gunakan checklist itu untuk cross check dengan properti ini, Kota Podomoro Tanjung, ya, dan di cross check dengan checklistnya, properti ini memenuhi semua syaratnya. Oke, yuk kita bahas. Next slide please. Next slide, ya. Nah, kenapa kita invest di properti? Nah, sebelum kita bahas dari dia, Brad Sugars, ada satu quote dari satu orang yang terkenal juga. Next slide. Kenapa? Ini oke, maaf, tulisannya agak kecil sedikit. Nah, thank you. Ini dari Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt itu adalah salah satu presiden Amerika yang terhebat. Ya, dari sekian banyak presiden yang ada, dia salah satu yang terhebat. Oke, yuk kita baca pelan-pelan ya. Dan si orang Franklin D. Roosevelt itu yang mengatakan, real estate cannot be lost or stolen. Betul ya? Properti yang kita beli, properti itu kan real estate, tidak bisa hilang, nggak bisa hilang. Kalau kunci bisa hilang, betul ya? Ya, beli handphone bisa hilang. Ya, teman-teman ada yang kasih feedback bahwa slide saya tidak muncul. Ada yang kasih feedback bahwa slide saya tidak muncul. Tolong dicek. Ya, slide saya tidak muncul, kata teman-teman. Oke, sementara tim host lagi cek, saya baca lagi. Oke, dia bilang real estate cannot be lost or stolen. Ya, nggak bisa dicuri, nggak bisa hilang. Nor can it be carried away. Bahkan tidak bisa diangkut. Properti tidak bisa diangkut. Ya, maka purchased with common sense. Jika kita beli properti dengan akal yang sehat. Ya, jika kita beli akal yang sehat. Jika kita beli properti dengan akal yang sehat. Oke, atau saya share dari saya aja ya. Saya share atau dari saya aja ya. Coba saya share dari saya, apakah teman-teman bisa lihat? Kalau teman-teman bisa lihat, ya pakai yang punya saya aja ya. Yuk, saya share. Oops. Host bisa enable saya share? Host bisa tolong enable saya share? Nah, host bisa tolong enable saya share? Belum host, saya belum bisa share. Ya, oke. Ya, saya belum bisa share. Belum. Oke, teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Apakah sudah bisa lihat slide-nya? Kalau sudah bisa lihat, tolong kasih tahu, atau belum bisa lihat, tolong ketik juga. Yes, apakah sudah lihat slide-nya? Belum ya? Belum ya? Oke, host kasih saya, izinkan saya share slide aja, host. Host bisa tolong izinkan saya share slide dari tempat saya. Slide saya sudah ready sih, standby sih. Ya, host tolong izinkan saya share slide, memungkinkan nggak ya? Apakah memungkinkan izinkan saya share slide? Atau jadikan saya host? Bisa jadikan saya host? Oke, thank you very much. Thank you. Oke, teman-teman, sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan ya? Moga-moga sudah kelihatan. Nah, ini yang dimaksud ya. Sudah kelihatan belum? Saya baca dulu. Oke, sudah. Ya, oke. Oke lah, main dari sini aja ya sementara ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita ulang. Franklin D. Roosevelt bilang, real estate cannot be lost or stolen. Properti tidak bisa hilang atau dicuri. Ya, bahkan properti juga tidak bisa diangkut, maka nggak bisa dicuri orang. Kalau kita beli dengan akal sehat. Nah, yang dimaksud dengan akal sehat apa? Yang dimaksud dengan akal sehat,
paling penting adalah developer yang kredibel. Betul kan? Developer yang kredibel. Karena sehebat-hebat apapun kalau developernya nggak mampu bangun, selesai sudah. Ya, maka developer yang kredibel. Dan Agung Podomoro Land adalah developer yang sangat kredibel di Indonesia. Betul ya? Kalau dibeli dengan common sense, akal sehat. Satu, developer yang kredibel. Kedua, lokasi yang masuk akal. Lokasi yang masuk akal. Oke? Ya, jadi dua ini ya, lokasi dan masuk akal, dan of course ya, common sense itu of course termasuk pada saat kita beli harganya cukup rendah sehingga ada ruangan untuk harga naik. Betul ya? Jadi ada 3 syarat. Satu, developernya sangat kredibel. Kedua, lokasi masuk akal. Dan ketiga, harganya cukup rendah sehingga ada ruang untuk harga naik cukup tinggi. Ya, jangan beli properti yang sudah jadi semua, harganya sudah terlanjur tinggi dan hampir memuncak sehingga ruangan untuk naik harga udah tipis banget. Betul ya? Nah, maka dari itu properti ini masuk akal dari 3 syarat. Developer, lokasi, dan harga mulai. Oke, dan Anda beli dalam harga yang sangat-sangat awal. Oke, purchase kalau dibeli dengan akal sehat dan properti itu dikelolalah selayaknya. It is the safest investment in the world. Properti adalah investasi yang paling aman di dunia karena nggak bisa dicuri, nggak bisa hilang, nggak bisa diangkut asal kita beli dengan akal sehat, yaitu dengan developer yang terkenal, ya bertanggung jawab, dan lokasi yang bagus di harga yang masih ada ruangan untuk bertumbuh naik harganya. Itu investasi yang paling aman di dunia. Oke? Nah, maka dari itu dari satu kalimat ini aja Kota Podomoro Tenjo sudah memenuhi syarat. Oke? Next. Kita bahas lagi. Nah, ini ada satu kalimat untuk kita-kita di dunia properti, teman-teman. Ya, jangan tunggu untuk beli properti, beli properti lalu tunggu. Nah, ini menarik sekali. Jangan tunggu untuk beli properti, jangan nanti untuk beli properti lalu tunggu. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Oke, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Nah, ini harga, ini waktu, oke, ya. Kita tanyalah, ya, menurut Anda di development ini, ya, Kota Podomoro Tenjo, ya, harganya bakalan naik kan? Pasti naik lah, ya, pasti naik lah, oke. Berdasarkan apa? Kita tanyalah, COVID akan selesai nggak? Akan selesai. Nah, kalau COVID selesai, harga properti naik nggak? Naik. Berarti kalau harga properti naik, berarti sekarang dibanding dengan kelak, sekarang harganya lebih rendah dan harga akan naik. Betul? Oke. Kalau kita dapat harga segini sekarang, ya tergantung unitnya. Ya mulai dari 200 juta sampai 500-an juta tergantung unit yang Anda pilih. Oke ya. Harga sekarang. Dan kita tunda dan tidak beli. Kalau kita tunda tidak beli, 6 bulan kemudian akan ada gathering seperti ini lagi nggak? Ada. 6 bulan pasti ada. Nah, 6 bulan kemudian harga sudah naik sedikit. Oke? Harga naik sedikit. Waktu ditawarin 6 bulan kemudian. Mau beli nggak? Malas udah. Nggak rela. Mampu nggak? Mampu sih. Seperti Pak Saldi bilang. Mampu sih, tapi nggak rela. Kenapa? Lah, 6 bulan yang lalu saya ditawarin dengan harga segini aja saya nggak beli. Masa harga sudah naik saya beli? Nggak, malas Betul ya? Malas. Jadi nggak beli. Oke? 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, teman-teman sudah punya, ajak kita ke rumahnya. Ya, atau belum, kita ada gathering seperti lagi, dan harganya naik lagi. Harga naik. Oke? Di sini. Ditawarin lagi. Mau beli nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Kalau beli di harga ini sakit hati, betul nggak? Kenapa? Dulu ditawarin harga gini nggak beli, sekarang harga yang beli sakit gila hatinya. Malas. Sudah pikir-pikir, nggak jadi beli kan? Nanti teman kompleks sudah jadi, ya. Teman punya rumah, ajak kita, undang kita main ke rumah. Oke? Kita pergi rumahnya, kita lihat, bagus ya.
kawasannya udah jadi ya, jalannya bagus ya, penghijauannya asri ya, udaranya bagus loh, rumah kamu ini sampingnya hook lagi, cahayanya bagus ya, udaranya segar ya, nggak usah pakai AC loh, buka jendela aja udah anginnya lebih bagus daripada AC, keren ya matahari pagi masuk, enak banget loh ya, cahayanya terang banget, nggak usah, jadi ngirit listrik, ngirit AC ya, ngirit lampu. Betul kan ya? Karena di home itu maka orang beli home mahal sedikit. Kenapa? Ngirit di listriknya cukup signifikan. Oke, ya. Wah, harga udah naik nih. Ya. Wah, harga udah naik gini. Wah, apa yang terjadi? Dulu waktu pertama launching, saya ditawarin Nopet Tiolo 200 juta. Saya nggak mau beli. Gila, sekarang yang 200 juta sudah jadi 750 juta. Aduh, tahu gitu nggak beli ya? Itu dia. Oke, itu yang sering terjadi. Ya, entah deh nggak beli. Harga naik, nggak rela beli. Masih mampu, nggak rela beli. Mampu nggak rela beli. Akhirnya nggak mampu beli. Dan di sini nyesel. Betul kan? Nah, maka dari itu dia bilang jangan tunggu untuk beli properti. Beli properti. Nah, sekarang tekan. Ya, oke, beli. Beli properti, lalu tunggu. Karena kalau Anda beli lalu tunggu, keuntungan ini milik Anda. Tapi kalau Anda tunggu baru beli, satu keuntungan yang mestinya milik Anda sudah bukan milik Anda. Betul kan? Ya, bukan milik Anda. Dan kedua lebih penting lagi, kalau Anda beli lalu tunggu, Anda dapat keuntungan dan Anda pegang aset senilai ini. Anda pegang aset senilai ini. Oke? Maka selalu orang bilang ya di dunia properti, jangan tunggu untuk beli properti, beli properti lalu tunggu. Oke? Ya. Next. Nah, 90% ya teman-teman, kalau ada kendala silakan chat ke saya ya. Saya biasa bisa baca ya feedback dari Anda. Oke, ya. Oke. Yes. Oke, right? 90% orang-orang kaya jadi kena punya properti lah. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, ini kenapa investasi di properti? Nah, ini yang jarang dibahas. Ini yang jarang dibahas. Oke? Nah, saya mau tanya teman-teman. Saya mau tanya ya. Katakan Anda mau beli saham dan Anda perlu 500 juta untuk beli saham. Oke, katakan Anda punya saham dan Anda perlu 500 juta untuk beli saham. Bisakah Anda ada yang bocor ya? Oke. Bisa pergi ke bank, bilang ke pimpinan cabang, saya mau pinjam 500 juta untuk beli saham. Kan Anda mau investasi. Pimpinan nggak ada cerita pinjam duit untuk beli saham. Nggak ada saham ya. Anda mau investasi jadi saham nggak dipinjam. Oke. Next. Ya, next. Oke, ya. Sorry, saya ganti speaker dulu ya, supaya Anda tidak terganggu. Ada bocor ya. Sudah? Apakah sudah speaker saya? Ya, oke. Sudah. Oke, udah ya. Ya, bocor lagi ya. Oke, mudah-mudahan sudah. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi Anda mau pinjam uang dari bank untuk beli saham, nggak dikasih. Oke. Anda bilang, saya mau punya 500 juta mau beli emas. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak dipinjam. Oke. Anda bilang, saya mau punya 500 juta untuk buka usaha. Boleh itu. Usaha apa? Usaha-usaha tertentu diizinkan, usaha-usaha tertentu tidak diizinkan. Oke. Katakan Anda mau buka usaha, Anda pinjam 500 juta. Dan jenis usahanya diperbolehkan. Sehingga dia mau pinjam. Saya ini. Pimpinan bilang, saya turunkan 500 juta,
apa jaminannya? Harus ada jaminan dong. Dan Anda bilang, ayah saya orang baru mulai kok, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, nggak bisa pinjam. Tuh kan, mau investasi hanya jenis-jenis investasi tertentu. Itu pun kalau mau pinjam harus ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, nggak bakalan bisa. Oke, semua jenis investasi demikian, kecuali properti. Coba lihat, kecuali properti. Oke, kecuali properti. Ya. Loh, kok properti? Iya, Anda bisa beli properti hari ini. Hari ini Anda tekan. Pakai uang orang. Pakai uang orang lain. Oke, contoh. Harga propertinya 200 juta. Oke, 200 juta. Ya. Apakah Anda harus langsung bayar ke Kota Podomoro 200 juta? Enggak kan? 10% kan? DP 10 atau 20%? 10% lah katakan. Ya, 10 atau 20%. 20 juta. Oke? 10%. Kalau 20%, 40 juta. Ya? Oke. Jadi, uang Anda 20 juta. Ya, itu pun developer bilang, ya dalam kondisi kayak gini, DP-nya boleh cicil dikit lah. Oke, boleh cicil. Ya, boleh cicil dikit. Boleh cicil dikit. Dia 3-4 kali cicil. Oke, ya, kasih keringanan sedikit. Nah, sementara Anda cicil, DP pun cicil, rumah sedang dibangun kan? Kompleks sedang dibangun kan? Apakah mereka andalkan uang Anda? Enggak, sedang dibangun kok. Yes. Terus, begitu Anda tekan KPR, katakan 15 tahun KPR. Oke, ya. Bank 90% ini 180 juta, bank wakili Anda lunasin ke developer. Oke? So, dari 200 juta yang Anda keluarin ini dulu, ini dari developer, kasih talangin, Anda cicil, ini bank yang bayarin dulu. Oke? Bank bilang, saya bayarin dulu, kamu lunasin mau berapa lama? Mau 10 tahun, 15 tahun, terserah kamu senyaman-nyamannya. Dia bilang, ya udah 15 tahun aja. Ya udah 15 tahun. Oke, bayar cicil 15 tahun. Ada nggak saudara begitu? Ada nggak saudara bilang, nih pinjam 180 juta, lu mau bayar kapan? 10 tahun, 15 tahun, saudara pun nggak begitu. Oke, tapi bank bilang 10 tahun, 15 tahun silakan. Oke, ya, jadi Anda bayar cicilan seperti tadi kita hitung 1 jutaan, 2 jutaan cicil. Oke ya, cicilannya 1-2 jutaan ya, flat selama 10-15 tahun 1 jutaan. Oke, rumah dibangun, ya pelan-pelan harganya naik, harga naik ya, harga naik. Oke, harganya naik. Oke, coba lihat, Anda beli rumah pakai uang sendiri dikit, pakai uang developer, nyicil dulu, talangin, pakai uang bank, dibayarin dulu, bukan uang Anda ya, semua uang orang lain ya, uang developer, uang bank. Oke, katakan Anda beli rumah itu disewakan. Nah, awal-awal sih nggak cukup uang sewanya, ya, uang sewa pelan-pelan awal, katakanlah uang sewa awalnya begini, nanti harga sewanya naik kan, harga sewanya naik kan. Nah, di tahap dari sini Anda sudah mulai bayar cicilan pakai uang penyewa kan? Pakai uang penyewa kan? Nah, oke. Jadi sesungguhnya yang Anda bayarkan hanya di sini. Betul? DP Anda bayar, cicilan mungkin sekian Anda bayar, sisanya pakai uang penyewa bayar cicilan kan? Oke? Nah, bank pinjam Anda 180 juta kan? Dia minta jaminan nggak? Enggak. Dia nggak minta jaminan tanah Anda yang sudah lunas. Yang jadi jaminan adalah justru rumah ini masih hutang. Rumah yang masih belum lunas jadi jaminan. Mana ada pinjaman kayak ginian. Oke, Anda mau beli, dia talangin dulu, lu nyicil 15 tahun, nggak ada jaminan, pakai yang dihutang itu sebagai jaminan. No. Oke, nah, nanti harga naik, Anda mau jual. Oke, harga naik, Anda mau jual. Oke, harga mau naik, Anda mau jual. Kalau Anda jual di harga segini, keuntungan ini semua milik Anda kan? Keuntungan ini semua milik Anda kan? Oke, nah,
Dengan baik-baik, ini gila nih. Oke. Kalau Anda beli saham, harga sahamnya naik. Anda harus jual sahamnya supaya bisa dapat keuntungan. Betul? Anda mau untung, saham mesti dijual. Baru Anda dapat keuntungan. Anda beli emas, harga emas naik. Untuk menikmati keuntungan itu, emas harus dijual, baru Anda dapat tunainya. Tapi kalau properti beda. Properti beda. Harga properti sudah naik, Anda mau tarik untung dari ini, properti Anda tidak perlu dijual. Properti Anda tidak perlu dijual. Katakan harga properti dari 200 juta sudah naik sampai 500 juta. Oke? Wah, udah cuan sampai Teo nih, untung 300 juta. Jual untuk tunaikan 300 juta, betul? Enggak perlu dijual. Properti ini diagunkan kembali, refinancing. Diagunkan kembali ke bank. Karena ini nilainya 500 juta, mungkin bank kasih Anda di harga 450 juta. Betul kan ya? Nah, karena keuntungan dari sini kan ya. Oke ya. 450 juta Anda pakai untuk DP 2 rumah lagi. DP 2 rumah lagi. Pakai uang ini. Dan Anda sudah dapat duit dari sini. Oke. Ini properti masih atas nama Anda. Jadi setelah 5 sampai 8 tahun dari satu properti yang dompet dia beranak jadi satu properti ini yang tidak dijual, satu lagi. Maka orang kaya jadi kaya lewat properti karena semua dia pakai uang orang lain. Oke? Jadi ini teman-teman yang Anda beli 200 juta ini bukan sekedar rumah yang Anda tinggal loh. Bukan sekedar rumah yang Anda tinggal loh. Kalaupun Anda nggak sewakan, Anda pakai salary Anda, gaji Anda untuk bayar, ini akan naik. Dan keuntungan ini akan Anda dapat dan nikmati tanpa rumah ini harus dijual. Diagunkan saja, tunai ini dipakai buat beli 2 aset lagi. Oke, 5 sampai 10 tahun kemudian, Anda akan ada 3 rumah. Mulai dari satu rumah ini. Oke, of course, belum lunas, tapi nggak apa-apa, jalan aja, KPR aja. Maka KPR sejauh-jauhnya 10 tahun, 15 tahun, biar enteng. Biar enteng. Kenapa? Bukan semata-mata mau cepat-cepat lunasin ini. Bukan. Supaya nanti kalau Anda beli 2 ini, masih ada sisa tunainya untuk bayar cicilan ke sini. Dan ini kan bicara 20 tahun lagi. 20 tahun lagi kan gaji Anda udah naik, usaha Anda sudah berkembang. Ini gede loh ini. Oke? Nah, ini semua memungkinkan karena Anda mulai dengan harga yang murah, 200 juta. Anda mulai dengan harga yang murah, 200 juta. Maka ruangan untuk untungnya gede banget. Oke, dengan uang orang lain. Ya, oke. Teman-teman, waktu udah mepet sekali, maka saya mau mempercepatkan sedikit. Oke. Pertanyaannya berikutnya. Tadi kita bahas why ya, kenapa properti. Sekarang kita bahas kapan waktu yang tepat untuk beli properti. Oke. Nah, tadi sudah bicara dari Franklin Roosevelt. Terus dari Brad Sugars, ya. Sekarang kita kutip dari satu orang terkaya di bumi ini namanya Warren Buffett, ya. Dan Warren Buffett bicara soal investasi dan dia bilang, kapan waktu untuk beli investasi? Pada saat orang-orang lagi takut, lagi was-was, lagi bilang sekarang bukan waktunya, itulah saatnya kita serahkan cepat-cepat beli. Oke, ulang. Pada saat orang-orang bilang lagi khawatir, lagi hati-hati, lagi was-was. Seperti sekarang, seperti pandemik sekarang. Rata-rata orang khawatir, hati-hati, was-was, enggan berinvestasi. Dan karena orang rata-rata enggan berinvestasi, harga masih rendah. Harga masih lembek. Dan karena orang-orang enggan investasi, developer cenderung memberikan penawaran yang lebih bersahabat seperti sekarang yang Anda dapat dari Kota Podomoro, ya. 200 juta itu adalah semi detached, itu edan.
200 juta itu rumah Hook itu edan itu ya. Oke. Ya, jadi perusahaan sekaliber Agung Podomoro nggak boleh dan nggak bisa, nggak mungkin diskon gila-gilaan. Nggak bisa. Itu ciri-ciri perusahaan yang kredibel. Nggak akan diskon gila-gilaan. Tapi karena tidak diskon gila-gilaan, maka Anda dapat properti yang sangat bagus. Ya, harga 200 juta dapat semi detached rumah Hook, itu bagus banget penawarannya, dan itu setelah COVID nggak bakalan lagi deh, setelah COVID nggak bakalan lagi. Nah, maka karena orang was-was, harga belum naik, developer kasih penawaran yang bagus, ya, maka waktunya untuk beli sekarang. Kelak COVID selesai, ekonomi pulih, pada saat orang-orang udah confident, udah nyaman, udah yakin, udah pede, itu saatnya untuk hati-hati. Kenapa? Harga udah terlanjur naik. Dan kalau Anda beli saat ini, pada saat orang sudah pede, harga sudah naik, Anda nggak usah beli, Anda tinggal senyum. Anda tinggal senyum aja. Kenapa? Lo udah untung. Betul ya? Maka orang kaya selalu begitu ya. Tetapi sesuatu. Harga sih bagus, penawaran sih bagus. Ada duit nggak untuk beli? Ada duit nggak untuk beli? Nah, kalimat berikutnya dari Ricardo Salinas, dia bilang, di saat-saat krisis, cash is king. Saat-saat krisis, cash itu, tunai itu raja. Oke, di saat-saat krisis, yang punya tunai itu raja. Oh, switch ke ini ya. Oke, di saat-saat krisis, cash is king. Oke, yang tadi itu adalah dari Donald Trump. Tuh, pada saat semua orang lagi hati-hati, was-was, itulah saatnya untuk serakah. Dalam arti beli, cepat-cepat beli. Karena harganya lagi murah, penawaran lagi bagus. Pada saat orang-orang sudah pede, ya, sudah yakin, yakin mau beli, hati-hati. Kenapa? Harga udah terlanjur naik. Ya, maka untuk Anda yang beli sekarang, kelak harga naik, Anda tinggal senyum. Kenapa? Anda sudah untung. Ya, cuma catatannya adalah hanya beli kalau ada duit. Maka di saat krisis seperti sekarang, Anda yang punya tunai itu raja. Kenapa? Anda beli segala sesuatu dengan harga yang lebih murah. Tapi ingat, yang dimaksud dengan tunai bukan 200 juta untuk beli properti itu. Bukan 200 juta. Hanya untuk sebagian dari DP. Sebagian dari DP. Itu aja. Sebagian dari DP. Yang lain cicil aja, nggak apa-apa. Oke, jadi banyak orang bilang justru dalam krisis cash is king, maka dia pegang cash, dia ada cash dan dia pegang cash dan dia tidak mau beli apa-apa. Halo, saya mau tanya, harga tinggi Anda nggak mau beli, harga rendah Anda nggak mau beli, kapan Anda mau beli? Sekarang waktunya untuk Anda yang punya cash, Anda orang kaya, beli. Oke, next slide please. Oh, saya aja ya, sorry ya. Beli, oke. Maka dari itu teman-teman, quote terakhir dari Warren Buffett balik, dia bilang, cash digabungkan dengan keberanian di saat-saat krisis. Tunai, duit, uang, digabungkan dengan keberanian untuk bertindak. Uang digabungkan, dikombinasikan dengan keberanian untuk bertindak di masa-masa krisis, itu tak terharga, tak ternilai. Banyak orang punya tunai, nggak berani bertindak. Ada orang berani mau bertindak tapi nggak punya duit. Oke, untuk Anda yang punya duit, ayolah berani bertindak di masa-masa krisis. Karena Anda untung, Anda investasi di satu jenis usaha yang sebanting-bantingnya harga nggak turun, dan Anda investasi di satu kawasan yang harganya pasti naik. Anda sudah dengar alasan-alasannya, oke? Maka dari itu, saya tinggalkan Anda dengan satu pesan, jangan tunggu untuk beli properti, apalagi properti dari developer yang terkenal di kawasan yang bagus, ya, dengan harga yang sekarang amat sangat bersahabat, ya. Jangan tunggu beli properti lalu tunggu, oke? Maka kesimpulan saya adalah beli sekarang,
Oke, itu saja dari saya. Moga-moga sesi saya bermanfaat untuk Anda. Saya serahkan kembali ke Mbak Suci. Silakan Mbak Suci. Wow, luar biasa sekali Pak James. Ini saya bahkan 1 detik pun tidak berpaling nih. Pak James ini seperti membakar semangat kita semua nih. Tadi kita sama Pak Zaldi juga sampai kayak ketawa-tawa, sampai memperhatikan sekali nih Pak James nih, luar biasa sekali. Nah tapi ini menarik sekali Semangat, ya. ya. Iya, ini dari yang sekarang mungkin 1000-an, mungkin setelah nonton Pak James ini jadi langsung 5.000 nih Pak Zaldi sepertinya nih. Amin. Orang ini langsung ingin sekali membeli properti. Tapi Pak James kalau boleh saya bertanya nih ya Pak, sebenarnya saya lebih meminta motivasi nih Pak ya. Mungkin untuk millennials seperti saya, ya entah ya Pak, apakah saya bisa dibilang millennials? Iya, Oh, bisa ya? Oh iya ya. Millennials Bisa. seperti saya terkadang masih memiliki mindset seperti ini Pak, bahwa sekarang kita masih belum terlalu butuh nih rumah gitu ya. Nanti aja nih. Mungkin ada masukan-masukan Pak untuk para millennials nih, bahwa memang investasi itu bukan hanya untuk yang sudah berusia lebih dari 25 tahun, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dengan pekerjaan tetap, dengan gaji yang besar, tetapi milenial seperti saya pun gitu, itu bisa berinvestasi di properti, Pak James. Saya balik dengan satu pertanyaan, Mbak Suci. Ya, akankah Anda milenial selama-lamanya? Akankah Anda berumah tangga? Jika Anda kelak berumah tangga, maukah Anda tinggal di rumah mertua? Berarti cepat lambat Anda harus punya rumah sendiri, betul? Cepat lambat harus punya rumah sendiri. Dan namanya properti nggak pernah turun harganya, properti semakin naik. Ya, jadi kalau Anda mau tinggal yang dekat, kalau Anda tunda, harga naik. Sehingga kalau mau dekat, harga naik sudah tak terjangkau. Harga yang kita mampu bayar 5-10 tahun kemudian, ya mampu bayar, itu semakin jauh lagi kan? Betul kan? Betul. Jadi kalau Anda mau dekat tapi terjangkau, sudah nggak bisa. See, kecuali you have no plans to have your own house. Tapi if you say sooner or later I'm going to have my own house and you want to live nearby dan terjangkau, you have to get it now. Anak saya nomor 2 usia 22 tahun sudah mulai pikirin rumah dan sudah mau cicil rumah usia 22 tahun. Ya mungkin 5-6 tahun lagi baru married, tapi udah mulai pikirkan. Ya, so pesan saya untuk milenial, ya kecuali Anda tidak punya rencana untuk settle down, punya rumah sendiri. Ya, tapi kalau cepat lambat Anda mau, you better take action now. Ya, better take action now karena harga akan naik terus. Ya, harga properti nggak akan tunggu Anda. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak James. Tapi ini saya juga jadi pengen bertanya lagi ya Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan kan, bahwa balik lagi kembali bahwa properti itu kan mengenal yang namanya siklus 10 tahun. Tadi saya kan sudah bertanya kepada Pak Zaldi nih. Menurut Pak Zaldi nih biasanya kan siklus kalau terakhir di Indonesia itu terjadi booming properti di 2012. Nah, menurut Pak James sendiri, apakah pada tahun 2002 seperti yang diharapkan itu akan terjadi booming properti lagi, atau karena pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya krisis kesehatan dan ekonomi, akan lebih memiliki keterlambatan waktu untuk booming properti, Pak James? Oke, secara umum ekonomi Indonesia dan harga properti itu sudah mestinya dari 2 tahun yang lalu harga sudah naik. Mestinya dari 2 tahun yang lalu harga sudah naik. Oke, tetapi ya ada kendala demi kendala sehingga tertunda. Ya, jadi ini sudah penundaan 2 tahun loh. Ibaratnya karet ini ditarik aja. Oke, mestinya udah di sini tapi karet ini ditahan. Begitu dilepas pasti naik. Begitu dilepas pasti naik. Oke, karena property prices in Indonesia has not risen for the last 2 to 5 years. It is long overdue, ya. Dan harga properti di Indonesia termasuk Jakarta, Jabodetabek, ya kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu harga properti Indonesia itu 1/6. Oke, sama Malaysia dan Thailand aja kalah. Sama Vietnam pun kalah. Indonesia yang ekonominya jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga, tapi harganya jauh ketinggalan.
Jadi ada dua alasan kenapa harga properti di Indonesia nggak bisa tahan lama dalam harga ini. Oke, karena satu tertunda lama, dan kedua ketinggalan jauh. Jadi cepat lambat harus ada koreksi. Oke, wow. Berarti memang justru mengalami penundaan sudah 2 tahun ya Pak? Berarti harusnya 2 tahun itu justru Pak Zaldi, lebih dari 2 tahun. Iya. Oke, luar biasa sekali dan tentunya terima kasih banyak Pak James sekali lagi. Kita akan berbincang-bincang nih bersama para viewers di sini yang sudah bergabung. Tapi sebelum itu mungkin boleh saya merangkum sedikit ya Pak yang tadi disampaikan oleh Pak James untuk meyakinkan nih para viewers lagi kenapa sih sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Dan tentunya tadi Pak James itu sudah sangat lihai sekali ya untuk meyakinkan. Buktinya saya juga jadi teriakini nih. Ya, Pak Zaldi dan Pak James juga tadi Pak Zaldi dari Kota Podomoro Tenjo juga menunjukkan bahwa memang betul di tengah pandemi ini sudah ada booming properti yang dibuktikan dengan kurang lebih dari 1 bulan Kota Podomoro Tenjo ini diperkenalkan kepada masyarakat, tetapi minatnya sudah luar biasa sekali mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan ini juga dijawab tadi oleh Pak James, kayak kenapa properti ini menjadi booming dan banyak sekali diminati, mungkin karena tadi seperti kata Pak James, kapan kita harus membeli properti adalah di saat orang lagi takut dan lagi was-wasnya nih. Jadi seperti pandemi COVID ini kan mungkin banyak sekali yang merasa takut dan was-was. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. And why property? Tadi kalau menurut Bapak James karena properti itu tidak akan hilang ya. Kalau beli handphone bisa hilang, beli kopi bisa habis, beli sepatu bisa nanti rusak. Tapi kalau misalnya properti itu tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa hilang dan tentunya harganya akan terus naik dan menanjak jauh sekali. Dan ini satu quotes dari Pak James yang tentunya saya sangat suka sekali, yaitu jangan tunggu beli properti, tapi beli properti lalu tunggu. Baiklah, kalau begitu bukan hanya saya yang ingin berbincang-bincang bersama kedua narasumber yang luar biasa, Pak Zaldi dan juga Pak James, tetapi juga di sini para peserta pastinya sudah ingin melontarkan banyak pertanyaan kepada Pak Zaldi dan Bapak James. Jadi kami persilakan untuk para viewers jika ingin bertanya, kami akan memperlihatkan di layar. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak Zaldi dan Pak James. Ini dari Mulyawan Lucipto. Akses jalan sekarang masih lewat arteri atau jalan kampung yang masih kecil? Dan untuk kedepannya apa akan dilebarkan jalanan yang menuju perumahan? Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Pak Zaldi. Iya, terima kasih Pak Mulyawan. Pertanyaannya luar biasa ya. Emang ini banyak ditanyakan juga. Tentunya nanti kalau jalan dari waktu turun tol Serpong Balaraja itu jalannya langsung lebar menuju tempat kita. Ya, jadi keluaran tol Serpong Balaraja itu jalannya langsung dilebarkan. Dan juga jalanan yang dilebarkan dari stasiun Tiga Raksa menuju masuk ke Kota Podomoro Tenjo. Tentunya pasti kita lebarkan semuanya. Oke. Iya. Berarti Bapak ini sudah pasti dilebarkan ya. Ini jawabannya langsung dari Pak Zaldi. Karena kita juga melihat ya akses kan itu sangat penting sekali buat nanti penghuni yang ada di Kota Podomoro Tenjo. Kalau nanti melalui jalan-jalan kecil, nanti itu kan sulit. Iya, ya. Betul. Tapi kita dari critical point, dari stasiun, ya nanti kan juga kita perbaiki juga. Jadi bukan hanya di Kota Podomoronya, tapi kita juga di fasilitas umum kita juga perbaiki. Ya, seperti itu. Oke, Pak Zaldi, tapi saya jadi tertarik juga Pak, memang seberapa penting sih Pak peran jalanan besar atau kecil terhadap suatu properti itu? Betul. Yang pertama adalah itu tampilan luarnya juga, ya, grand-nya itu, ya. Yang pastinya kalau misalnya gate utama, jalan utama, boulevard, ya, itu nanti tentunya udah harus grand punya, ya, harus lebar. Jadi kesannya itu kawasan itu 650 hektar kan kita bukan kawasan kecil, ya, ini kota satelit, ya. Nah, itu nanti pintu masuknya juga harus besar tentunya. Jadi biar ada kesan sangat grand gitu ya. Grand ya, juga nanti pemiliknya juga jadi bangga. Dan kita juga sudah antisipasi itu, kita udah melihat itu. Makanya di luar dari kawasan kita juga kita sudah ada yang sudah kita bebaskan juga untuk pelebaran jalan. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Pak Mulyawan. Jadi tidak usah khawatir ya Pak ya.
karena jalannya pasti nanti akan dilebarkan dan tentunya juga nanti gate masuknya akan sangat grand sekali. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak M. Ridwan. Dan ini sepertinya pertanyaannya untuk Pak Zaldi pastinya. Ini untuk serah terima berapa lama Pak Zaldi? Nah, serah terima kita 2 tahun dari sejak pemilihan unit nanti tanda tangan. Sekitar Oktober November Bapak bisa pemilihan unit nanti ya berdasarkan nomor urut pemesanan, baru nanti dari situ tanda tangan PPJB 2 tahun setelah itu. Jadi untuk sekelas kawasan ini saya rasa 2 tahun kita cukup ngebut deh. Ngebut ya. Ngebut. Sedangkan tadi angsurannya sendiri itu ada yang sampai 3 tahun. Ya, jadi Bapak waktu saat nanti serah terima itu ya angsurannya masih berjalan. Tadi kata Pak James Dwi kan kita pinjam uang orang sebenarnya ya, pinjam uang orang sebenarnya. Tapi harga nanti waktu harga 2 tahun udah saya rasa kalau TOD dibangun ya jalan tolnya sudah jadi, saya rasa udah nggak mungkin sekitar harga seperti itu lagi. Iya, tadi kata Pak James juga mungkin minimal kalau bisa COVID sudah selesai itu akan 2 kali lipat ya. Iya, tentunya. Oke. Oke, baik. Kita akan menampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke. Ini dari Bapak Bagus Perdana. Iya. Oke, untuk pemilihan unit ini akan dilakukan di mana, Pak? Yang nanti akan dilaksanakan Oktober atau November ya, Pak? Iya, Oktober dan November. Jadi pemilihan unit pertama kita bisa lewat Zoom. Oke, Zoom. Zoom ya, nanti jadi kita lihat juga kondisi, situasi ya. Kita juga nanti bisa selain Zoom, offline di Central Park Mall. Seperti itu. Tapi tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sekali ya. Nah, situ. Dan tentunya juga selain di mall, kita juga ada kantor marketing kita, itu di depan Pullman Hotel di Central Park. Oke. Dan di sebelah kantor marketing itu, di belakangnya juga ada show unit kita. Oh, ada show unit ya di sana, jadi bisa langsung dilihat. Bisa langsung lihat juga show unitnya tadi bentuknya seperti apa, yang 200 jutaan seperti apa, yang 500 jutaan seperti apa. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak Bagus? Semoga terjawab ya Pak. Jadi bisa lewat Zoom, bisa lewat langsung datang ke Central Park dan ke kantor marketing. Oke, bisa langsung ke kantor marketing. Dekat sekali ya Pak dari sini kan ya? Dekat sekali. Nanti bisa dilihat ada show unitnya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oh oke, ini ada dari Bapak Ian STP. Ini tolong bisa dijelaskan green belt. Ya, terima kasih Pak Ian. Ini istilah yang masih awam sekali mungkin ya Pak ya. Kalau green itu kan hijau ya, belt artinya panjang ya, belt itu. Nah, jadi kita membuat sebuah jalur hijau yang cukup lebar dan memanjang yang menghubungkan antara tempat-tempat yang strategis. Seperti jadi green belt kita ini menghubungkan dari TOD ya ke pusat komersial di tengah, menghubungkan ke hunian kita, menghubungkan ke clubhouse, menghubungkan ke danau bawah. Nah, jadi nanti Pak Ian itu bersama keluarga itu bisa jalan-jalan di taman tanpa harus ada seliweran kendaraan ya. Biasanya kan kita kalau kemana-mana harus lewat ini ya, tapi kalau ini kan lewat green belt ya, sama anak-anak kan tentunya tenang, nyaman ya, antara pohon-pohon hijau seperti itu. Ada ininya juga bicycle track-nya, jogging track-nya seperti itu. Nah itu sih kalau saya lihat memang baru pertama. Nah kita lihat di gambar ini tuh cukup lebar ya, dan ini memanjang dari utara ke selatan sekitar 4 kilometer lah kira-kira panjangnya. 4 kilo itu jauh sekali loh Pak. Iya kalau lari sih cukup lumayan ya. Iya lumayan ya. Selesai udah tuh cukup 1 hari lari 4 kilo ya. Lari, tapi ini nggak apa-apa Pak Bagus karena memang ya sekarang kan kita memilih hunian itu harus didukung oleh yang bisa menunjang kesehatan kita ya Pak ya. Betul, itu penting sekarang. Itu penting, itu penting sekali. Dan kita juga nanti ada danau-danau seperti itu. Danau kita ada beberapa danau di situ. Oh wow, luar biasa sekali. Jadi sudah ada green belt. Iya, ada danau-danau dan tentunya kita mendukung fasilitas keagamaan. Kita akan mengadakan pembangunan masjid nanti. Oke. Masjid
Agung Tenjo. Oke. Oke, wow, luar biasa ya. Lengkap ya. Oke. Baik, mohon maaf sekali lagi untuk para viewers yang sudah bergabung bersama kami karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Jadi mungkin jika ada beberapa pertanyaan lagi nanti bisa di lain waktu. Ya karena kebetulan waktunya sudah habis. Jadi saya mohon kepada Bapak Zaldi dan juga Bapak James dimohon kesediaannya untuk memberikan closing statement yang juga lebih untuk meyakini kenapa kita harus berinvestasi hari ini. Mungkin dari Pak Zaldi dulu, silakan Pak. Iya. Jadi mungkin ada pepatah bilang lebih baik membeli rumah kecil atau rumah kurang bagus ya di lokasi bagus dibandingkan rumah besar, rumah bagus di lokasi yang kurang bagus. Nah, saya yakin di sini ya harga 200 sampai 700 itu merupakan harga yang fully recommended. Dan karena ini growing house, nanti para konsumen itu bisa mengembangkan rumahnya sendiri. Kesempatan untuk membangun rumah besar juga di tanah yang besar tapi harga terjangkau. Seperti itu. Nah, jadi bukan hanya membeli rumah, tapi sekarang saatnya kita sudah membeli kesehatan. Betul. Kita membeli kawasannya. Kalau kita hanya sekedar membeli rumah, nanti value-nya itu nggak akan berkembang secepat daripada kawasannya gitu. Nah, jadi memang kita harus jeli melihat kalau kita melihat rumah, ya nggak apa-apa rumahnya kecil tapi tanahnya cukup luas, ya karena didukung kawasan yang luar biasa lengkap dengan developer yang kredibel, ya value-nya ini nanti akan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Seperti itu, saya rasa. Terima kasih. Ini menarik sekali ya bahwa betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Zaldi. Kita ini jika membeli hunian di Kota Podomoro Tenjo itu juga kita membeli kawasan. Yang pastinya kalau misalnya kita membeli kawasan itu kita akan memiliki nilai value yang lebih pastinya ya. Properti akan selalu naik dan di sana juga tentunya dengan berbagai macam fasilitas dan keunggulan dari Kota Podomoro Tenjo pasti harganya itu minimal lah ya setelah COVID itu menurut Pak James itu akan naik 2 kali lipat. Luar biasa. Baik, Pak James masih bergabung bersama kami, Pak? Boleh, masih di sini. Oke, iya baik, Pak James. Lagi menyimak. Yes. Closing statement, Pak. Closing statement saya sederhana aja, ya. Untuk orang-orang yang dulu nggak beli kelapa gading, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu tidak beli alam sutra, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu nggak beli serpong, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu nggak investasi di Kuta atau Seminyak, gigit jari. Jadi orang mau gigit jari berapa kali dalam hidup ini, ya. Jadi mumpung ini dalam kondisi prima, launching awal-awalnya, ya. Jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang banyak orang sudah lakukan, ya. Waktu itu rasa agak berat sedikit, maka tidak beli. Tidak ada orang menyesal beli properti. Semua orang menyesal tidak beli properti. Dan kalau Anda mau beli properti, malah saya kasih satu nasihat. Beli properti yang kalau Anda mau beli yang sedang, kalau Anda mau beli yang kecil, beli aja yang sedang. Kalau Anda yang mau beli yang sedang, beli aja yang besar. Oke, karena harga akan naik dan kebutuhan rumah tangga pasti meningkat. Oke, nanti kalau keluarga sudah tambah besar, rumahnya udah terkesan sempit, mau beli lebih besar lagi, udah terlanjur mahal. Oke, so saya selalu bilang lebih baik maksa bayar cicilan properti daripada maksa bayar cicilan kartu kredit. Oke, so maksa diri beli properti, pasti akan Anda rasa happy banget dengan keputusan dan buat keputusan hari ini. Oke, thank you, good luck to you. Oke, wah, thank you, Pak James. Thank you. Pak James, terima kasih banyak. Thank you, sangat insightful sekali dan pastinya banyak sekali yang termotivasi ya mendengar tadi
penjelasan dari Pak James dan juga Bapak Zaldi. Dan tidak terasa ya kalau ngobrol bersama Pak Zaldi dan Pak James ini sudah 90 menit. Itu saking serunya loh kita mengamati bagaimana dunia properti di Indonesia. Dan seperti tema kita yang diusung pada hari ini adalah booming properti di tengah pandemi, dan betul karena hal ini dibuktikan dengan minatnya masyarakat, antusiasme masyarakat yang besar terhadap Kota Podomoro Tenjo yang kurang dari 1 bulan diperkenalkan kepada masyarakat, tetapi sudah diminati lebih dari 1.000 orang. Dan jadi jangan sampai para viewers di sini juga ketinggalan ya, jangan sampai ada penyesalan karena kalau kata Pak James mau gigit jari berapa kali. Tadi Kelapa Gading gigit jari, Alam Sutra gigit jari. Jangan sampai Kota Podomoro Tenjo ini juga gigit jari dan ada penyesalan di tahun-tahun yang akan datang. Dan sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya juga ingin mengingatkan nih sedikit kepada para viewers karena ada beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zaldi dan juga Bapak James. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk berinvestasi. Tentunya untuk memilih properti itu juga banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Yang pertama tadi juga ada lokasi, ada aksesibilitas, ada infrastruktur yang dimana jika sudah ada infrastruktur di sebuah kawasan itu akan menggerakkan roda perekonomian di sekitarnya. Dan itu pastinya akan menciptakan multiplier effect. Dan ini sesuai sekali dengan komitmen Agung Podomoro yang untuk menggerakkan roda perekonomian bukan hanya dalam skala daerah, tetapi juga dalam skala nasional. Dan tentunya yang keempat juga fasilitas-fasilitas yang di Kota Podomoro Tenjo ini bukan fasilitas kaleng-kaleng pastinya ya. Tadi juga sudah ada Grand TOD, sudah ada Green Belt yang luar biasa sekali. Itu baru pertama kali yang ada di Indonesia. Dan kita menunggu nih, pasti akan ada gebrakan-gebrakan lagi dari Kota Podomoro Tenjo. Nah, jadi dan itu semua yang pastinya itu harus man behind the gun-nya siapa. Dan kalau soal berbicara tentang Agung Podomoro itu sudah pasti produk-produk yang berkualitas, yang tidak kaleng-kaleng. Jadi Bapak Ibu, Kota Podomoro Tenjo ini sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam memilih properti. Ini kalau kata Pak Zaldi, ini bukan persoalan fasilitas lagi, tapi persoalan mau atau tidak mau. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian, NUP-nya sebentar lagi loh, sampai Oktober ya Pak Zaldi ya? Iya. Oke, pemilihan unitnya Oktober, jadi sebentar lagi, 1 bulan lagi, jangan sampai ketinggalan, langsung saja kunjungi bit.ly/Kota Podomoro Booking, ya sekali lagi, di bit.ly/Kota Podomoro Booking. Jadi langsung lakukan sekarang. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli properti? Jawabannya adalah it's time to buy. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak James, jangan tunggu beli properti, tapi beli properti lalu tunggu. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Zaldi Wiharja, terima kasih kepada Bapak James Kui yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan berbincang-bincang bersama kami, sangat insightful sekali. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami sampai acara ini selesai. Saya Suci Patia atas nama Agung Podomoro, mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Saya dan bersama narasumber pamit undur diri. Sehat selalu, sampai jumpa.